Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Lovitasari dengan NIM 152011513021. Di sini saya dari kelas B1 dan saya mendapatkan tema mengenai bengkel. Karena saya berNIM ganjil, maka saya mendapatkan materi yaitu mengenai registrasi, kemudian pemesanan servis, dan yang terakhir adalah pembayaran. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk share screen untuk menjelaskan sedikit tentang proyek saya, yaitu bengkel. Nah, di sini sebelum kita masuk ke demonstrasi dan juga implementasinya, di sini kita buat terlebih dahulu, di mana di sini itu seperti koneksinya yang dapat berkaitan langsung dengan si database kita. Di sini kita buat ada server name localhost, kemudian username-nya adalah root. Untuk password-nya sendiri dapat dikosongi. Kemudian untuk database-nya di sini namanya Bora Bengkel. Kenapa saya memilih Bora Bengkel ini? Kita lihat di SQL-nya karena nama SQL saya di sini yaitu database-nya Bora Bengkel. Gitu. Kemudian kita create di mana nama koneksi saya itu adalah $con. Kemudian kita inputkan SQL-nya itu yang berwarna biru-biru ini. Sebenarnya kalau mau menginputkan yang warna oranye ini boleh, itu opsional. Kemudian kita cek koneksinya. Di sini ada kondisi di mana kalau koneksinya itu gagal atau salah, maka dia akan muncul tulisan koneksi failed atau koneksi yang gagal. Kemudian mari kita implementasikan langsung. Kita lihat, kita akses web kita bernama Bora Bengkel. Nah, di sini langsung keluar login ya, di mana nanti jika user belum memiliki akun, maka mereka harus sign up terlebih dahulu. Untuk sign up-nya di sini ada username, email, password, dan juga konfirmasi password-nya. Nah, bisa seperti ini, kita lihat di codingannya. Di codingannya itu, kita lihat di sini ada register. Nah, register inilah yang membuat ada tabel itu. Nah, di register ini ada kondisi iset, di mana ini itu ada username-nya, kemudian ada email, kemudian ada password, dan key password ini adalah konfirmasi password itu sendiri. Kemudian ada source code-nya seperti ini, di mana select all from user, karena saya menambahkan DB user di database-nya. Kemudian di SQL-nya mari kita lihat di user. Di user ini yang terakhir adalah Harun ya. Belum ada lagi karena kita belum melakukan sign up. Sekarang mari kita coba lakukan sign up-nya. Kita masukkan di sini misalnya adalah namanya adalah Rizky. Kemudian emailnya adalah rizky@gmail.com. Kemudian passwordnya adalah 123. Konfirmasi passwordnya adalah 123. Kemudian kita akan sign up. Akan muncul top up pendaftaran berhasil. Kemudian kita lihat di SQL user ini, kita refresh, maka namanya Rizky sudah masuk. Namanya Rizky sudah masuk. Kemudian kita langsung coba untuk login. Nah, untuk loginnya sendiri ini, karena saya menggunakan role, kita lihat sebentar di SQL-nya, di cek login, di mana di cek login ini itu ada session, di mana jika itu adalah admin, maka dia akan ke root ke adminnya. Namun jika yang login itu adalah user, maka user akan memasukkan username dan email yang sudah dimasukkan waktu dia register itu tadi. Gitu. Kita coba, tadi yang terakhir adalah namanya Rizky. Kemudian password-nya adalah 123. Kita sign in, maka akan langsung muncul ke dashboard ini. Nah, pada user ini itu memiliki
tiga fitur. Yang pertama dia ada dashboard, kemudian ada verifikasi pembayaran dan service. Nah, kita lihat yang service terlebih dahulu, di mana yang service ini adalah seperti katalog-katalog nama-nama jasa bengkel yang ingin user, misalnya user ini ingin mengganti oli begitu ya. Nah, nanti di katalog inilah user dapat memilih opsi yang ganti oli ini. Nah, supaya dapat adanya service ini, kita lihat di codingannya sebentar. Nah, pada service ini kita ke form pemilik, di mana form pemilik itu ada bisa tambah, kemudian di sini ada nama customer, emailnya, alamatnya juga, begitu. Kemudian form pemilik ini kita lihat, misalnya si Rizky ini ingin mengganti oli, kita ke sana. Tabel ini ada nama, karena Rizky ini pertama kali, maka dia harus menginputkan datanya, misalnya dia namanya siapa, nomornya berapa, emailnya apa, nomor telepon dan lain-lain, yang ada di codingan form pemilik ini. Kemudian si form pemilik ini itu berelasi untuk di SQL-nya dia itu berelasi dengan tabel pemilik dan juga PKB. Dia, pemilik dia belum masuk kan, ini di sini tertulis dia belum masuk si Rizky ini karena memang kita belum menginputkan namanya gitu. Kita coba demonstrasikan Rizky Adijaya. Kemudian alamatnya adalah Surabaya, misal. Untuk nomor teleponnya kita isi random aja, nggak apa-apa. Kemudian untuk nomor STNK-nya, ini nomor STNK kendaraan. Misalnya kita menggunakan, dia platnya W, misal 2015, 2015. Dan adalah Orjet. Kemudian tipe kendaraannya dia misalnya Matic. Untuk nomor mesinnya dia misalnya adalah kita ganti. Terus kemudian untuk nomor rangkanya sendiri, kita lihat di sini ada, jadi kita ganti menjadi 4.000. Kemudian tahunnya kita tahun 2022. Untuk warna sendiri merah. Kemudian kita submit. Nah, kita lihat terlebih dahulu di SQL-nya. Ini kita refresh. Nama Rizky sudah masuk ya, Rizky Adijaya sudah masuk. Kemudian di tabel ini juga menggunakan trigger, teman-teman. Ini menggunakan trigger, jadi trigger pemilik. Seperti ini triggernya. Kemudian juga trigger PKB. Seperti ini. Kita lihat juga di PKB. Nah, di PKB, si nomor STNK-nya Rizky itu sudah masuk. Ini seperti ini, dia masuknya jam segini. Gitu. Kemudian kita kembali lagi ke demonstrasi ini. Nah, di web kita ini itu akan muncul seperti verifikasi pembayaran. Jadi setelah pesan dia mendapatkan verifikasi pembayaran seperti rekapan yang gitu. Nomor notanya ini, nama pembelinya Rizky, nomor STNK-nya ini, tanggal segini, terus statusnya dia masih belum bayar. Nah, kemudian ada bill seperti bill gitu, di mana dia itu barangnya kan ganti oli, harganya segini. Nah, itu kita buka di codingannya, di source code-nya itu di bagian nota, itu kita buat seperti ini. Jadi waktu dia melakukan pemesanan itu akan ada nomor notanya dia itu berapa, pembelinya siapa, nomor STNK berapa, tanggal transaksi dan juga statusnya. Nah, di status ini jika dia itu statusnya belum bayar maka akan terdapat button disuruh bayar gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah bayar, maka button bayarnya itu tidak akan keluar gitu. Kemudian kita demonstrasikan lagi ya. Kita coba bayar di sini. Nah, untuk form pembayaran ini itu si user harus
menguploadkan bukti pembayarannya. Nah, untuk itu kita kembali ke codingan sebentar, di mana verifikasi pembayaran ini itu berada di story. Di story ini, nah di story ini itu muncul seperti ini, di mana dia itu nomor notanya berapa, nomor STNK berapa, ada tanggal, diskus dan detailnya juga gitu. Kemudian ada shortcut-nya juga seperti ini. Kemudian ini juga menggunakan tabel, yaitu tabel detail nota jasa bengkel. Ini sudah masuk kan tadi NJ31. Dia memilih ID jasanya itu tadi kan JS03 dan jasa bengkelnya tadi di nota jasa NJ31, tanggal nota jasanya hari ini. Sudah masuk ya teman-teman. Kemudian kita inputkan ini gambarnya. Kita masukkan random, misalnya kita memasukkan ini gambarnya apa aja ya teman-teman. Misalnya anggap saja ini sebagai bill. Kemudian kita klik konfirmasi. Nah, akan muncul rekapan seperti ini. Jadi si Rizky ini sudah melakukan pemesanan servis atau jasa bengkel dan dia sudah bayar. Kemudian dia itu dapat melihat notanya seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya dia itu belum bayar, maka statusnya akan tertulis belum bayar dan akan ada button bayar. Namun karena si Rizky ini sudah membayar, maka dia sudah melakukan pembayaran, maka statusnya sudah berubah. Nah, untuk keluar tabel seperti ini, kita cek di codingannya. Di codingannya ini itu kita buka di bagian pembayaran, di mana pembayaran ini itu dia berisi bukti pembayaran itu tadi. Kemudian untuk tabel-tabelnya itu ada di histori pembayaran. Nah, histori pembayarannya itu dia itu berelasi langsung dengan tabel PKB dan juga menggunakan trigger NJB. Trigger NJB. Gitu. Nah, kita coba lihat di sini pembayarannya. Pasti punya Rizky sudah masuk. Ini punya Rizky sudah masuk. Kemudian di bagian kendaraan, pasti punya Rizky juga sudah masuk. Ini punya Rizky sudah masuk di kendaraannya. Gitu. Kemudian setelah itu, karena si Rizky ini sudah selesai untuk melakukan pemesanannya dia sebagai user, kita log out. Nah, kemudian di sini kita masuk sebagai admin. Nah, untuk sebagai admin ini ada saya, Nadia, dan password-nya adalah 123. Kemudian kita sign. Nah, pada dashboard admin ini kita dapat melihat fitur seperti dashboard, kemudian ada customer, ada pembayaran, ada pegawai, dan service. Nah, untuk dashboardnya sendiri ini admin dapat melihat pencapaian uang yang sudah masuk melalui sistem. Jadi misalnya tadi kan Rizky sudah membayarkan ya, teman-teman tadi membayarkan dia sebanyak 25, tapi sebelumnya tadi untuk cobaan saya mencoba ada 15.000, jadi totalnya ada 40.000 di sini. Nah, nggak bisa seperti ini itu saya menggunakan function yang menggunakan function yaitu function penjualan seperti ini, function penjualannya. Dan waktu di codingannya kita ke admin sebentar, kemudian kita buka dashboard, di mana untuk memanggil functionnya itu kita menggunakan source code seperti ini. Jadi ada date PHP-nya, tanggalnya berapa, reserve-nya apa, kemudian kita select si penjualan itu tadi, kemudian kita masukkan database kita, namanya itu apa, untuk akhirnya supaya bisa dapat keluar seperti ini. Itu pertama. Yang kedua, kita admin juga dapat menginputkan service. Misalnya di sini admin ingin menambahkan katalog supaya
supaya user itu dapat tidak hanya service ini saja gitu. Jadi dapat berganti. Misalnya kita tambahkan servisnya di sini itu ada ganti spare part mungkin spare part atau pasang spare part gitu ya. Pasang spare part mungkin ya. Spare part. Kemudian harga sebenarnya misalnya adalah 55.000. Kemudian kita tambahkan, maka akan muncul spare part ini. Kita buka di bagian SQL-nya juga, kita buka di jasa bengkel. Nah, pasang spare part ini sudah masuk. Dengan biayanya harganya 55.000. Ini sudah masuk insertannya. Kemudian jika admin ini merasa, oh admin ini juga tidak hanya menambahkan saja, tetapi dia juga dapat menghapus, maka kita hapus ini, maka akan ada tulisan data berhasil dihapus. Kita lihat di sini langsung seperti sudah tidak ada. Kita lihat juga di SQL-nya apakah dia terhapus. Maka dia juga sudah terhapus karena di webnya itu tadi sudah terhapus. Begitu. Kemudian untuk pegawai di sini saya menginsertkan seperti biasa. Kita lihat SQL-nya di mana pegawai ini saya menginputkan secara langsung, namun untuk ID-nya sendiri saya menggunakan trigger agar dapat menginputkan secara langsung. Begitu. Ini seperti ini. Kemudian untuk customer, kita lihat customer di mana customer tadi namanya akan Rizky aja sudah masuk. Di sini itu berfungsi admin itu melihat gitu siapa aja yang sudah melakukan pemesanan dan datanya itu siapa aja seperti itu. Nah, itu tidak hanya itu si admin itu juga dapat menghapus, misal menghapus user-user yang sudah melakukan pemesanan dan melakukan servis di bengkel kita, bengkel Bora. Gitu. Kemudian kita lihat di codingannya untuk pegawai sendiri kita menginputkan seperti biasa. Jadi di sini ada ID jabatan, nama, email, alamat, dan nomor telepon. Kemudian ada looping. Jadi tabel pegawai ini as datanya. Kemudian kita masukkan ini tuh pegawainya itu harus disesuaikan dan sama persis dengan yang ada di SQL. Begitu juga dengan tulisannya karena case sensitif. Dimasukkan ID pegawai, nama jabatan, nama pegawai, email, alamat pegawai, dan telepon pegawai. Seperti itu. Kemudian kita beralih ke pembayaran. Nah, untuk pembayaran ini itu maksudnya adalah payment recap. Jadi admin ini dapat melihat nota-nota dari user kita. Ada kan yang untuk saya belum bayar, ada yang sudah bayar. Nah, admin itu dapat tahu bahwa misalnya ini kan punyanya Rizky ya, tadi punya Rizky, oh ternyata dia sudah bayar gitu. Kita lihat, oh ternyata Rizky sudah bayar segini, maka kita akan melakukan servis itu tadi. Jadi melakukan pemesanan, pembayaran, baru kita akan melakukan aksinya untuk mengganti apa yang ingin diganti gitu di bengkel kita seperti itu. Untuk codingannya sendiri itu ada di history bagian admin ya teman-teman. Kemudian kita buat seperti ini shortcut-nya, di mana dia itu memanggil si pemilik itu tadi supaya kita tahu siapa sih pemilik nota ini. Gitu. Terus seperti ini kurang lebih akan ada tulisan seperti ini. Oh, kalau sudah bayar maka tidak akan nampak atau tidak akan muncul button untuk membayar, namun jika belum bayar maka akan tetap ada tulisan bayar gitu. Itu yang dapat saya sampaikan dari web bengkel ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata waktu saya menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.